Shalom pemirsa JTV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Kasih Sempurna. Program ini dipersembahkan oleh JTV dan didukung oleh Green Sense dan GMII Global Mission International Indonesia. Pemirsa Kasih Sempurna hadir di tengah-tengah jemaat dan umat Tuhan yang ada di Papua dan Indonesia semata-mata untuk mengisi akan perenungan, diskusi tentang karya keselamatan Tuhan yang telah terjadi bagi umat manusia. Dan bersama saya sudah hadir hamba Tuhan, Pendeta Nahum Wandik, Sarjana Teologi. Apa kabar Pak Pendeta? Puji Shalom. Tuhan, shalom. Sehat Bapak? Puji Tuhan. Shalom, oke. Pak Pendeta Nahum sebagai Gembala Sidang Gidi Polomo Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Dan pemirsa berbicara tentang karya keselamatan. Hari ini Kasih Sempurna mengangkat tema Juru Selamat datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Patut digarisbawahi di sini, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, saya langsung saja ke Pak Pendeta Nahum. Tapi sebelum Pak Pendeta Nahum kita berdiskusi secara teologis tentang karya keselamatan, saya meminta Pak Pendeta Nahum membuka program ini dengan doa dulu. Baik. Kepada pemirsa JTV yang ada di Papua, bahkan di Indonesia dan di seluruh dunia yang menyaksikan acara ini, mari kita bersama-sama mengucap syukur dalam doa. Terima kasih banyak Bapa di sorga karena hari ini harimu, dalam waktumu dan kami siap bicara tentang karya keselamatan. Engkau datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kami mohon supaya Engkau memberkati sehingga acara ini, diskusi ini menjadi berkat bagi semua orang yang menyaksikan, mendengarkan, dan mereka juga mengalaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa. Demikian tadi doa pembukaan dari Pak Pendeta Nahum. Saya langsung saja. Pak Pendeta Nahum, ini sesuai dengan tema, latar belakang tema ini seperti apa? Baik. Ini tema umum yang diambil atau ditentukan oleh Gereja Injili di Indonesia oleh Badan Pusat GIDI di tahun 2020 ini. Dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Oh, dasar itu ya, temanya. Jadi Oke. saya membaca supaya silakan. Ada pegangan, ada landasan yang kuat. Betul. Dari mana tema ini diambil. Kepada pemirsa JTV yang saya kasihi, mari kita sebentar membaca bersama-sama Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Saya membaca ayat yang terakhir itu. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Baik, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Nah, kenapa bisa dikata anak yang hilang, Pak Gembala? Bahwa kita kembali dalam penciptaan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Beda dengan ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain berfirmanlah, tetapi waktu manusia mau diciptakan, baiklah kita menjadikan menurut gambar dan rupa. Artinya bahwa bagian dari Allah itu diciptakan menjadi manusia. Artinya bagian daripada Allah ada pada diri kita juga. Pada manusia. Dan itu miliknya Allah ada pada manusia. Tetapi milik itu terputus, terhilang, dan jauh. Makanya sang pemilik itu harus datang ke dunia mencari dan menyelamatkan. Seperti yang kita baca tadi. Lukas 19 ayat yang ke-10. Kembali ke tema. Atas dasar Lukas 19 ayat 10, makanya gereja Sinode Injili di Indonesia mengambil tema Juru Selamat datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di bulan Desember ini, masih saja Indonesia, Papua, Sentani, dan Kota Jayapura mengalami pandemi COVID-19. Apakah ada unsur yang melatar belakangi juga pandemi ini sehingga GIDI mengambil topik
Sinode Gidi mengambil tema seperti ini? Iya. Memang tahun 2020 ini betul-betul diguncangkan dengan virus ini. Tetapi kita percaya bahwa dalam situasi atau virus corona, Tuhan juga ada. Dan dia mengerti kebutuhan kita, pergumulan sebagai umatnya. Jadi dalam situasi seperti ini, dia ada di tengah-tengah kita, makanya disebut Immanuel. Immanuel itu pribadi Yesus juga, dia punya kuasa menyertai, memelihara sejak dulu. Terus manusia jatuh ke dalam dosa, terus kehilangan, tetapi Immanuel dia tetap menjaga, memelihara kita. Sampai di tahun 2020 ini dalam situasi yang tidak aman, Immanuel, Yesus selalu menyertai kita. Jadi saya percaya ini pelajaran yang berharga untuk kita orang Papua, di Indonesia juga, tetapi secara umum bahwa kita kembali kepada Kristus sebagai penyerta dunia ini dalam atas penyakit ini juga. Oke, Pak Gembala, sedikit menyentil tentang Juru Selamat datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sepanjang tahun 2020, mulai Indonesia ditetapkan salah satu negara dengan pandemi COVID-19. Pak Gembala sendiri melihat umat Tuhan seperti apa sepanjang Januari hingga Desember ini dalam kepelayanan Kristus di gereja maupun di kelompok-kelompok kecil seperti apa? Ya, puji Tuhan. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa ini cara Tuhan supaya umat Tuhan kembali bersatu. Kenapa? Karena sebelum corona memang masing-masing organisasi ya, masing-masing gereja berusaha beribadah sesuai dia punya doktrin. Oke. Tetapi dengan corona ini, ya sekarang gereja sudah tidak lagi ada orang bisa beribadah dan dengan disiplin pemerintah. Protokol kesehatan. Dengan demikian, semua orang menyatu. Dari gereja mana saja, dari organisasi mana saja, semua kembali dalam diskusi. Lewat yang sedang kita lakukan atau saksikan adalah Zoom ya. Jadi orang beribadah di mana saja, kapan saja, dalam situasi apapun, dan saya pikir manfaat dari corona itu ya gereja sedang menuju kepada kesempurnaan. Oke, berarti gereja sedang mempersatukan kembali umat-umatnya. Setuju. Oke, baik. Pak Pendeta, ketika memasuki bulan Natal ini, yang biasanya diisi dengan berbagai macam kegiatan menyambut pranatal, baik dari gereja maupun umat-umatnya. Dari Gidi sendiri bagaimana menjelaskan kepada umatnya, kepada jemaatnya agar memang mari tetap kita beribadah, tidak melunturkan sedikit iman kita kepada Tuhan walaupun dalam kondisi pandemi COVID, khususnya dalam menghadapi Natal. Iya. Kalau secara umum di Papua memang kita sudah mengalami ya selain corona, pandemi corona ini, tapi juga suhu politik luar biasa mencekam. Tetapi ingat bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Ya, sebagai umat gereja Injil Indonesia atau gereja mana saja, kita sadar bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu sempurna. Jadi tidak mengurangi semangat kita untuk datang Natal di tahun 2020 ini dengan alasan wah karena corona jadi kita tidak bisa Natal, tidak. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai umat yang mengalami kasih Kristus, kita datang merayakan Natal di tempat di kampung atau di kota, di mana saja dalam waktu Tuhan dan sesuai jadwal yang sudah masing-masing. Ya, dengan tema yang besar ini. Baik. Juru selamat datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Baik. Pak Gembala, biasanya kelahiran itu masyarakat pada umumnya khususnya kaum hawa, ibu-ibu, merasakan juga yang namanya kelahiran saat dia telah berkeluarga atau memiliki pasangan. Yang ingin saya tanyakan, apa yang membedakan kelahiran yang kita rayakan di Natal dengan kelahiran masyarakat yang lain? Kalau kelahiran Natal ini memang sebenarnya puncak ya. Puncak di mana karya keselamatan memulai. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya keselamatan sudah datang mencari sampai pada waktunya, yaitu
kelahiran Yesus Kristus sebagai puncaknya. Jadi Tuhan memilih Maria di antara semua wanita. Dan saya pikir Maria orang yang spesial karena dia punya hati baik. Hatinya benar dengan Yusuf ya. Sehingga Tuhan pakai untuk Maria untuk ya mendatangkan Sang Juru Selamat bagi dunia. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana seorang Maria atau umumnya seorang perempuan mengalami selama 9 bulan itu luar biasa penderitaan, pergumulan panjang dalam situasi yang tidak aman secara pribadi. Tetapi ketika dia menuju kepada bulan yang ke-9 waktu mau lahir, itu bahagianya luar biasa. Luar biasa. Dia merasa sukacita, campur aduk, macam-macam. Jadi saya pikir ibu-ibu lebih mengerti dari sisi itu. Oke, artinya kelahiran di bulan Desember ini yang dirayakan oleh umat Kristiani bisa dikata spesial, Bapak? Iya, benar. Spesial. Namun yang ingin saya tanyakan, hikmah apa sebenarnya bagi seluruh umat Papua maupun di Indonesia bahkan di dunia? Hikmah apa yang bisa diambil dan dipetik atau pelajaran yang dipetik daripada Maria dan Yusuf? Yang pertama, kebenaran itu mutlak miliknya Allah. Dan kebenaran ada pada Yusuf dan Maria. Orang Yahudi banyak pada waktu itu. Kenapa Yusuf dan Maria dipilih? Karena ada spesial. Mereka memiliki hati yang tulus, hati yang benar, yang jujur di hadapan Allah, maka Tuhan mencari dan ya Yusuf dan Maria. Itu kelebihan ya di antara semua wanita Yahudi atau laki-laki Yahudi, dua orang ini spesial di mata Tuhan. Ketulusan dan kebenaran. Ya. Ketulusan dan kebenaran zaman sekarang itu, Pak Gembala, seperti apa yang harus kita lakukan agar kita bisa dipilih juga oleh Tuhan walaupun dalam misi dan tugas yang berbeda. Kalau dahulu kan Yusuf dan Maria dipilih oleh Tuhan untuk misi yang berbeda. Nah, kalau zaman sekarang ketulusan dan kebenaran, kira-kira kira-kira umat Tuhan itu harus seperti apa agar dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan misi yang berbeda? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali bahwa kita beda dengan orang-orang yang di luar Tuhan ya. Kalau orang-orang di luar Tuhan saya tidak menjelaskan, tetapi saya mau menjelaskan khusus kita di dalam Yesus. Orang yang sudah mengalami lahir baru atau sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia beda sekali. Kenapa? Karena bukan dia lagi tetapi Yesus yang ada dalam diri dia. Sehingga dalam situasi yang sulit sekalipun, termasuk virus corona ini, diguncangkan dalam dirinya, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa sekalipun, tetapi karena ada Yesus, maka dia tetap kuat, setia, taat, sampai kepada Tuhan nyatakan sesuatu. Seperti Maria dan Yusuf. Di antara orang-orang yang hebat Yahudi pada waktu itu, justru Tuhan melihat hati Yusuf dan Maria. Dan mari kita belajar dari sisi itu supaya Tuhan melihat bukan penampilan luarnya tetapi hati kita. Karena Yesus yang ada dalam hati kita itu beda. Waktu kita bicara, waktu kita bertindak dan apa saja yang kita lakukan maka bukan kita lagi tapi Yesus yang kita bawa. Sehingga kita menjadi berkat dan memang kita disebut garam dunia dan terang dunia. Garam dunia dan terang dunia. Baik Pak Gembala, tahan dulu, kita harus istirahat sejenak. Pemirsa Kasih Sempurna, jangan kemana-mana, tetaplah terus bersama kami di Kasih Sempurna.